Halo guys, sebelum lanjut jangan lupa subrek. Apakah itu kristal ajaib? Lin Jialu bertanya dengan ekspresi terkejut. Li Xin tiba-tiba berkata, itu benar. Binatang ajaib iblis memiliki kristal ajaib, dan lebih jauh lagi, itu adalah kristal ajaib langkah kelima. Hao Yue, kamu anak nakal karena tiba-tiba memakannya. Itu bisa dijual setidaknya 1000 koin emas. Sayang sekali. Lin Jialu mengerang dan berbicara kembali, jika saya memiliki teman seperti dia, saya akan rela membiarkan dia boros seperti yang dia inginkan. Mendengar kata-katanya, Chen Xi dan Chen Chen keduanya mengangguk dan menyatakan persetujuan mereka. Selama pertempuran sebelumnya, Long Hao Chen, tanpa diragukan lagi, adalah landasan kelompok kecil mereka dan memiliki kontribusi terbesar. Tetap saja, temannya tidak memperlambatnya. Penampilan Hao Yue juga menakjubkan, terutama koordinasinya dengan Long Hao Chen. Terlepas dari apakah itu dalam hal penyembuhan, bantuan, atau serangannya, dia layak dipuji dan tidak membuat kesalahan sedikit pun. Hal yang paling membuat iri Lin Jialu adalah kedua kepala Hao Yue bisa menggunakan setidaknya 5 atau 6 jenis sihir. Meskipun itu hanya sihir tingkat rendah, secara umum, untuk binatang ajaib yang secara bawaan dapat menggunakan sihir, 2 atau 3 mantra sudah hebat. Namun, langkah keempat peringkat tengah Hao Yue sudah bisa menggunakan begitu banyak jenis sihir, atau mantra kontrol, bahkan binatang ajaib biasa dari langkah kelima tidak memiliki cara untuk bersaing dengannya di sisi ini. Hao Yue memakan kristal ajaib dan dengan bersemangat berlari ke sisi Long Hao Chen, maju sambil mengeluarkan suara wuh. Little Light, yang baru saja menelan kristal ajaib, menundukkan kepalanya, menunjukkan perilaku yang sangat mirip manusia, seolah-olah dia merasa sedikit malu dengan apa yang dia lakukan. Long Hao Chen dengan lembut tertawa. Sambil berjongkok dan mengabaikan darah di kedua kepala, dia dengan lembut menepuk mereka, tidak apa-apa, jika dimakan, dimakan. Anda masih teman paling indah yang bisa saya impikan. Ayo cepat pergi. Li Xin memberitahunya, Lil, bro, pulihkan mayat iblis berbilah ganda hijau tua ini. Dikatakan bahwa cangkang iblis berbilah ganda hijau tua dapat digunakan untuk membuat obat, itu harus menguntungkan. Dia tahu bahwa Long Hao Chen memiliki cincin spasial. Long Hao Chen mengangguk, oke, saya akan menyimpannya, dan kita bisa membagi keuntungan di antara kita sendiri. Aku tidak membutuhkannya, Lin Jialu berkata tanpa ragu sedikit pun. Chen Xi dan Chen Chen mengangguk berturut-turut. Chen Chen membalas, Hao Chen, kami tidak dapat menerima ini, tidak mungkin kami akan selamat jika bukan karena kehadiran Anda. Anda adalah orang yang melindungi kami di atas yang paling terluka. Tidak peduli apa yang Anda katakan, rampasan perang ini harus menjadi milik Anda. Long Hao Chen maju dan menyimpan mayat setan berbilah ganda hijau tua ke dalam cincin spasial sebelum berbalik dan menyatakan kepada semua orang, bagaimana saya bisa membunuhnya sendiri. Itu tidak mungkin. Tidak peduli siapa yang paling banyak mengerahkan diri, kami saat ini adalah sebuah tim. Mari kita kembali sebelum melanjutkan diskusi ini, saatnya kita berangkat. Li Xin membawa Lin Jialu dan kelima orang itu maju dengan kecepatan tinggi menuju aliansi kuil. Bahkan setelah 10 kilometer berjalan, mereka tidak menemukan seorang prajurit pun yang mengejar mereka. Li Xin mengendarai Rose Unicorn-nya dengan kecepatan penuh dengan Lin Jialu duduk di punggungnya, mereka membawa kembali 2 kuda lainnya, dan Li Xin membawa Long Hao Chen yang terluka sementara Chen Xi dan saudaranya mengendarai kuda. Seperti itu, mereka akhirnya kembali di bawah terik matahari di garnisun aliansi kuil. Sekelompok orang menerima mereka di garnisun. Karena mereka terkait dengan kompetisi seleksi perburuan iblis, kapten sangat sopan kepada mereka dan mereka diberi tenda besar untuk beristirahat di dalamnya. Saat ini, kami telah membunuh 22 iblis, 3 kurang dari persyaratan. Dan, dalam kasus saya khawatir saya akan membutuhkan 3 hari istirahat lagi untuk sembuh dan pulih sepenuhnya. Long Hao Chen dengan tenang berkata. Setelah bencana, mereka akhirnya bisa bersantai. Semua orang merasa seolah-olah mereka kehilangan kendali atas tubuh mereka, termasuk tubuh Li Xin dan Lin Jialu yang sedang beristirahat di dalam tenda, bersandar di sisinya.
Hao Yue meringkuk di bawah kaki Long Hao Chen, sepasang kepalanya menggunakan ekornya sebagai bantal. Hanya Long Hao Chen, yang memiliki kontrak darah dengannya, yang samar-samar bisa merasakan bahwa tubuh Hao Yue memiliki energi bergelombang di dalamnya, seolah-olah dia sedang mencerna kristal ajaib yang dia dapatkan dari setan berbilah ganda hijau tua ini. Chen Si bereaksi, meskipun kami tidak mengalami cedera, setidaknya kami harus beristirahat sampai besok untuk berada dalam kondisi optimal kami. Besok akan menjadi hari terakhir. Tampaknya iblis adalah lawan yang lebih tangguh dari yang kita duga. Lin Jialu menyatakan tanpa ragu sedikit pun, saya tidak akan menyarankan agar kita mencoba berburu iblis lagi, terutama saat ini, karena kita masih tidak tahu metode apa yang mereka gunakan untuk melacak kita, melakukan upaya akan bertindak membabi buta. Jika mereka menemukan kita sekali lagi, tidak ada yang tahu monster macam apa yang akan dikirim iblis-iblis itu untuk melawan kita. Li Xin mengerutkan alisnya, tapi tugas kita belum selesai. Lin Jialu menarik napas dalam-dalam dan langsung ke intinya, biarkan aku keluar. Kali ini, jika bukan karena Long Hao Chen, saya tidak akan berhasil kembali hidup-hidup. Setelah pertarungan terakhir, saya jelas mengerti bahwa saya kurang. Bahkan jika saya mendapatkan kualifikasi untuk berpartisipasi dalam kompetisi besar ini, tidak mungkin saya bisa mendapatkan hasil yang baik. Li Xin menatap kosong padanya, melihat ekspresi lembutnya. Tidak ada dari kalian yang harus mundur, kalian sudah lulus ujian. Sebuah suara tua terdengar. Sambil memegang tongkat sihirnya, seorang tetua membuka pintu dan masuk. Namun, bukankah penatua ini adalah penyelia senior mereka? Lin Jialu melirik semua orang dengan penuh arti, dan bergegas untuk berdiri, dengan tubuh tegak dan dengan sopan berkata, pengawas senior. Penatua melambaikan tangannya dan mengejar, duduklah, kalian semua. Nama saya Feng Yangmu, Anda bisa memanggil saya Guru Feng. Mulai sekarang dan seterusnya, Anda adalah peserta kompetisi seleksi perburuan iblis dan saya akan merencanakan segala sesuatu yang berhubungan dengan partisipasi Anda. Dibandingkan dengan pertama kali mereka bertemu dengannya, dia sekarang jauh lebih lembut. Penampilannya terutama terfokus pada tubuh Long Hao Chen. Lin Jialu dengan hormat bertanya, Guru Feng, Anda baru saja mengatakan bahwa kami lulus kualifikasi, kan? Feng Yangmu mengangguk, itu benar, kamu telah melewati kualifikasi. Kelima pemuda itu saling memandang dengan heran sebelum secara bersamaan menjadi bersemangat. Tidak harus memasuki wilayah ras iblis lagi jelas merupakan pilihan terbaik. Setelah mereka menghadapi setan nyata untuk pertama kalinya, rasa takut setan ditanamkan jauh di dalam diri mereka. Long Hao Chen ragu-ragu, tapi kami hanya membunuh 22 iblis. Feng Yangmu memandang Long Hao Chen, tersenyum, dan berkata, jumlah angka tidak mewakili segalanya. Anda membunuh iblis berbilah ganda hijau tua. Itu saja sudah cukup untuk membuatmu lolos ke kompetisi seleksi perburuan iblis tahun ini. Persyaratannya bagi Anda untuk membunuh 5 setan per orang, tapi itu untuk setan di bawah langkah keempat. Setan langkah keempat setara dengan 5 dari mereka. Dengan kata lain, ketika Anda membunuh iblis tak terlihat dari klan Daik, tugasnya sudah selesai. Ketika iblis berbilah ganda hijau tua muncul, aku benar-benar takut padamu. Tetapi untuk menguji kekuatanmu, aku tidak pernah campur tangan. Namun, saya tidak berharap Anda benar-benar berhasil membunuhnya. Chen Si dengan penuh semangat mengacungkan tinjunya, bagus sekali. Kali ini, kita bisa pergi bersama ke aliansi kuil untuk berpartisipasi dalam seleksi. Feng Yangmu mengangguk, benar. Anda lulus ujian, jadi Anda memiliki kualifikasi untuk mengetahui beberapa detail tentang seleksi perburuan iblis. Saya akan memberitahu Anda, jadi Anda harus mendengarkan dengan amat karena ini semua akan menjadi bantuan yang akan saya berikan kepada Anda sehubungan dengan partisipasi Anda dalam perburuan iblis. Semuanya menggigil secara bersamaan. Duduk tegak, mereka memusatkan semua perhatian mereka pada penjelasan Feng Yangmu. Seleksi perburuan iblis adalah kompetisi yang berlangsung setiap 5 tahun. Setiap kota berukuran sedang akan mengirimkan seorang supervisor. Saat melakukan ujian masuk,
dialah yang akan memutuskan apakah Anda memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam kompetisi seleksi atau tidak. Setelah mencapai aliansi kuil, Anda akan dibagi menjadi berbagai kuil sebelum maju ke kontes pendahuluan. Secara keseluruhan, ada total 127 kursi yang dapat diisi oleh kota-kota di aliansi kuil kita. Setiap kursi akan diisi oleh pemuda paling berprestasi yang dikirim ke kompetisi. Akibatnya, masing-masing kuil akan mengadakan kontes pendahuluan yang merupakan kompetisi yang sangat kejam. Khususnya untuk kuil ksatria, kuil prajurit, dan kuil mage karena ketiga kuil ini akan memiliki pesaing paling banyak. Sekarang saya menyebutkannya, 3 kuil lainnya memiliki pesaing yang jauh lebih sedikit, terutama kuil spiritual. Para pesaing dari kuil itu hanya perlu menjalani 1 atau 2 putaran sebelum memasuki panggung utama. Kontes pendahuluan akan memilih 10 besar dari masing-masing kuil untuk berpartisipasi di final. Juga, setiap orang yang melewati penyisihan akan memiliki hak untuk menjadi peserta baru perburuan iblis. Selama tahap akhir, peringkat Anda akan membantu menentukan pengelompokan Anda untuk perburuan setan yang akan datang serta hadiah Anda. 60 orang akan berpartisipasi di babak final dan undian akan diundi untuk menentukan pertarungan. Dengan demikian, keberuntungan akan menjadi faktor penting untuk final. Misalnya, pembunuh yang menggambar lawan penyihir atau ksatria yang menggambar pembunuh bisa dianggap sebagai keberuntungan. 60 orang akan diberi peringkat di akhir, semakin tinggi peringkatnya, semakin kaya hadiahnya. 3 pesaing teratas masing-masing dapat memilih rekan satu tim untuk dikelompokkan untuk mendahului yang lain selama Roulette Demon Hunt berikutnya. Mendengar itu, Li Xin tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, Guru Feng, apa itu roulette perburuan iblis? Feng Yangmu tersenyum tipis dan memberikan jawabannya, seleksi perburuan iblis, seperti namanya, memilih pemuda yang paling cocok untuk bergabung dengan pasukan perburuan iblis. Setiap pasukan perburuan setan mencakup pembangkit tenaga listrik dari masing-masing 6 kuil besar, itulah sebabnya 60 orang berpartisipasi di final. Bagaimana mereka akan dibagi? Untuk itulah pemilihan roulette perburuan iblis ada di sini, kami membiarkan surga memutuskan bagaimana tim akan dibentuk. Setelah semua pasukan perburuan iblis telah dibuat, akan ada kompetisi besar lainnya untuk akhirnya menentukan dan memberi penghargaan kepada pasukan perburuan iblis terbaik tahun ini. Long Hao Chen bertanya, Guru Feng, apa tugas pasukan pemburu iblis? Kompetisi seleksi perburuan iblis yang diselenggarakan oleh aliansi sangat besar, itu pasti sangat penting, kan? Feng Yangmu menjawab tanpa ragu sedikit pun, tentu saja. Pasukan perburuan iblis dapat dikatakan sebagai kekuatan terpenting kami melawan ras iblis. Aliansi kuil akan memberi mereka berbagai misi, hampir semuanya terkait dengan iblis. Pasukan perburuan iblis yang kuat adalah ancaman yang lebih besar bagi ras iblis daripada pasukan luar biasa yang terdiri dari ribuan pria dan kuda, bahkan bisa membunuh dewa iblis. Saat ini, ada lebih dari 100 pasukan perburuan iblis aktif yang bertindak sebagai kekuatan utama aliansi melawan iblis. Saya tidak akan mengatakan apa-apa tentang jenis tugas yang dilakukan oleh pasukan iblis, tetapi jika, secara kebetulan, Anda berhasil menjadi salah satu yang terpilih, Anda secara alami akan mengetahui segalanya. Anda dapat mempertimbangkan apa yang akan saya ungkapkan kepada Anda selanjutnya sebagai semacam hadiah. Di luar berbagai kemampuan yang biasanya diajarkan oleh 6 kuil besar, ada keterampilan rahasia eksklusif lainnya. Misalnya, penghalang surgawi dari aliansi ksatria. Pada titik ini, dia sengaja melirik Long Hao Chen. Keterampilan rahasia ini tidak dapat dipelajari oleh anggota kuil biasa. Bahkan jika mereka mencapai tingkat kultivasi yang luar biasa, mereka akan tetap tersembunyi bagi mereka. Untuk mempelajari keterampilan rahasia ini, seseorang memiliki 2 pilihan. Cara pertama adalah menerima cincin warisan. Pembangkit tenaga listrik yang memberikan kontribusi luar biasa kepada aliansi dapat memperoleh hak untuk meneruskannya dan mengajarkan keterampilan rahasia ini kepada murid pribadi mereka. Cara kedua adalah dengan bertukar kontribusi. Ketika pasukan perburuan iblis menyelesaikan misi, mereka dapat menukar kontribusi mereka dengan barang-barang yang disimpan oleh aliansi.
Barang-barang ini termasuk berbagai peralatan yang tangguh, keterampilan rahasia, dan sebagainya. Long Hao Chen tiba-tiba berpikir, dia melihat cincin berwarna hitam yang ditinggalkan ayahnya. Ini pasti cincin warisan. Tidak heran ayah tidak khawatir tentang orang lain yang mempertanyakan kemampuanku menggunakan skill seperti Divine Obstruction. Sepertinya semua cincin warisan memiliki penampilan yang sama. Cincin di tangannya berisi sebagian besar rahasianya. Lebih tepatnya, semua keterampilan Retribution Knight, termasuk berbagai keterampilan rahasia, dan bahkan keterampilan yang dibuat oleh Long Xingyu sendiri, disegel di cincin ini. Long Hao Chen tidak pernah mengendur dalam pelatihan Retribution Knight-nya. Dalam kapasitasnya sebagai Guardian Knight, ia berfungsi sebagai inti dari tim dan memiliki peran besar dalam pertarungan melawan Dark Green Dual-Blooded Demon. Bahkan jika dia tidak harus menyembunyikan kemampuannya sebagai Retribution Knight, dan menghadapinya secara langsung dengan kedua pedangnya, dia tidak akan memiliki kepercayaan diri untuk menang, bahkan jika dia bertarung sendirian. Tapi berkat fakta bahwa dia memiliki teman-temannya di sisinya, adalah mungkin baginya untuk menghadapi iblis berbilah ganda hijau tua ini, menandingi lawan dan membuatnya kesulitan. Melihat 5 pemuda dengan rahang kendur di depannya, Feng Yangmu dengan tenang tersenyum dan berkata, bukankah terlalu dini untuk memikirkan hadiah untuk pencapaian masa depanmu? Sekarang, saya akan memberitahu Anda rahasia lain yang terkait dengan seleksi perburuan setan. Rahasia ini seharusnya cukup untuk menarik perhatian Anda. Salah satu hadiah yang lebih besar untuk tahap akhir kompetisi adalah 3 kompor spiritual. Ah, termasuk Long Hao Chen. Kelima pemuda itu berteriak kaget pada saat bersamaan. Apa arti kata, kompor spiritual? Kekuatan mereka jelas hanya dari melihat cara Long Hao Chen mengandalkan kompor sein spiritualnya untuk memimpin semua orang dengan aman. Yang lebih mencengangkan lagi adalah bahwa kompor sein spiritual miliknya hanya menempati peringkat ke-34 di antara 36 jenis kompor spiritual yang dapat digunakan oleh para ksatria. Untuk pekerjaan apapun, memiliki satu tungku spiritual sama dengan berpotensi menjadi pembangkit tenaga listrik utama. Mereka adalah harta paling berharga di alam, dan satu sudah cukup untuk mengubah seluruh hidup satu orang. Feng Yangmu merasa kelima anak itu mulai bernapas lebih berat dan tersenyum, setiap peserta memiliki peluang yang sama, tetapi Anda harus melakukan yang terbaik. Kata-kata penyemangatnya jelas memiliki efek, karena 5 pemuda di depannya tampaknya sudah bersorak, ekspresi mereka penuh semangat. Feng Yangmu menghela nafas pada dirinya sendiri, berakhir di 3 teratas kompetisi seleksi lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Meskipun Long Hao Chen memiliki, terlepas dari pangkatnya, kompor spiritual dan bisa menggunakan penghalang surgawi, dia masih sangat kecil kemungkinannya untuk berhasil. Namun, ia harus bisa setidaknya memasuki tahap akhir kompetisi. Adapun yang lain, aku takut. Guru Feng, saya punya pertanyaan untuk Anda. Long Hao Chen dengan hormat bertanya kepada Feng Yangmu. Feng Yangmu menjawab, tolong tanyakan. Long Hao Chen berkata, ketika kami sebelumnya memasuki wilayah ras iblis di malam hari, kami sangat berhati-hati. Mengapa iblis masih bisa menemukan kita? Bahkan Eagle's Eyes, yang perkasa tidak dapat melihat lebih dari 50 km. Feng Yangmu tersenyum, itu karena kamu belum pernah mengalami pertarungan melawan iblis sebelumnya. Di antaranya adalah sejenis iblis yang disebut Demonic Shadow. Kemampuan siluman mereka bahkan lebih tinggi dari klan Daik. Mereka benar-benar bisa berubah menjadi bayangan gelap. Mereka adalah pengintai iblis dan hanya pendeta di atas langkah keempat yang dapat mendeteksi mereka. Saya cukup yakin bahwa Anda ditemukan oleh bayangan iblis, dan itulah mengapa Anda diserbu oleh begitu banyak iblis. Beruntung Anda berhasil menyesuaikan diri dengan cukup cepat terhadap perubahan. Pada titik ini, Feng Yangmu berdiri dan berkata, baiklah, tolong istirahatlah dengan baik. Besok pagi, kita akan memulai perjalanan kita dan berangkat ke Temple Alliance untuk berpartisipasi dalam kompetisi akbar. Setelah mengirim Feng Yangmu, kelima pemuda itu jatuh ke tanah, benar-benar kelelahan, baik Chen Xi dan Chen Chen hendak berbaring dan menuju ke alam mimpi tetapi ditarik oleh Long Hao Chen. Kamu tidak bisa tertidur, kita harus bermeditasi setelah pertempuran.
Kita harus merenungkan pengalaman pertempuran baru yang baru saja kita peroleh sambil memperkuat tubuh kita dan mengembangkan energi spiritual internal dan eksternal kita. Ini adalah kesempatan yang sempurna. Menghabiskan waktu ini untuk tidur adalah pemborosan hidupmu. Li Xin mengangguk. Hao Chen benar. Jika dia bersikeras untuk berlatih meskipun dia terluka, jangan bilang kita tidak bisa melakukan hal yang sama. Alhasil, meski cukup lelah, mereka berlima mulai beristirahat dalam posisi meditatif. Malam yang sunyi berlalu. Pada pagi hari kedua, Long Hao Chen secara bertahap terbangun dari keadaan meditasinya, organ-organ dalamnya masih sakit seperti sebelumnya. Setan berbilah ganda hijau tua dari hari sebelumnya benar-benar terlalu kuat. Serangan habis-habisannya memiliki kekuatan yang pasti melampaui tingkat energi spiritual ke 3500. Terlepas dari efek penyembuhan yang dia terima dari mantel suci, luka organ dalamnya pulih dengan sangat lambat. Mengandalkan murni pada efek penyembuhan dari sihir elemen cahaya tidak cukup, dan cedera ini akan mempengaruhi kemampuan fisiknya. Itu benar-benar kerugian yang signifikan. Meskipun cederanya belum sembuh, Long Hao Chen terkejut karena menemukan bahwa energi spiritual internal dan eksternalnya telah meningkat dengan jumlah yang nyata. Dia saat ini adalah Grand Knight dari peringkat ke-8, jumlah energi spiritual internal dan eksternalnya di atas 1600. Energi spiritual eksternalnya setidaknya berada di level 240. Setelah perjuangan hari sebelumnya, energi spiritual eksternalnya telah meningkat sekitar 10 tingkat, sementara energi spiritual internalnya telah meningkat 20 tingkat. Pada saat ini, dia hampir menjadi ksatria agung dari peringkat ke-9. Menghadapi situasi hidup atau mati telah membangkitkan potensinya. Menghilangkan pertarungan intens yang dia lakukan melawan musuh tak terlihat dari klan Daik, iblis berbilah ganda hijau tua yang berasal dari klan Zelin telah mengarahkan hampir semua serangannya ke Long Hao Chen, jadi pertumbuhan energi spiritualnya secara alami meningkat pada tingkat yang substansial. Tentu saja, kemajuan ini hanya perkiraan kasar dari sudut pandang Long Hao Chen. Hanya setelah akhirnya menerobos ke langkah berikutnya dia bisa yakin dengan kemajuan yang sebenarnya dibuat. Sampai saat itu, dia harus mengikuti kesannya, tanpa membedakan perubahan nyata dalam sifat energi spiritual. 4 lainnya terbangun berturut-turut, dan tepat setelah itu, mereka tampak terkejut. Masing-masing dari mereka merasakan peningkatan tingkat kultivasi mereka. Setelah menyikat gigi dan mencuci muka, mereka sarapan. Ketika kelima orang itu siap untuk pergi, Feng Yangmu muncul sekali lagi di hadapan mereka. Merancang. Seperti ketika Anda menyelesaikan uji coba sebelumnya, saya akan berada di sisi Anda. Setelah dia selesai berbicara, cahaya biru bersinar dan Feng Yangmu tidak bisa dilihat dimanapun lagi. Li Xin menjulurkan lidahnya, dengan lembut berbisik, apakah guru Feng ini memiliki tingkat kultivasi kepala penyihir dari langkah ke-6? Setelah perjuangan pahit kemarin, hubungan Lin Jialu dan Li Xin jelas membaik. Lin Jialu dengan tenang mengangguk, dan menjawab, Guru Feng memang kepala penyihir peringkat ke-4 dari langkah ke-6, pelayan kuil penyihir kita. Setelah kelimanya mengucapkan terima kasih kepada orang-orang di garnisun, mereka segera berangkat. Lin Jialu secara alami mengendarai Rose Unicorn milik Li Xin bersamanya, dan secepat kilat, mereka maju menuju aliansi kuil di timur laut. Di ruang melingkar di dalam aula berwarna emas gelap yang mengesankan, setinggi 16,5 meter. Tidak ada satu jendela pun, namun, cahaya suram yang tidak biasa menyinari rambut seseorang. Itu adalah warna biru redup, atau lebih tepatnya, kecemerlangan biru tua. Garis-garis emas digambar di tanah, terjalin dan membentuk heksagram. Prasasti yang tak terhitung jumlahnya membentang dari heksagram ini di seluruh aula. Apakah itu tanah, dinding atau atap, semuanya ditutupi dengan prasasti misterius ini. Jika Long Hao Chen bisa masuk, dia pasti akan mengenali bahwa prasasti ini persis sama dengan yang digambar di Gunung Suci Ksatria, bahasa mistik yang digunakan di zaman kuno. Perbedaannya adalah bahwa bahasa mistik yang digunakan di sini berwarna gelap, tidak seperti di Gunung Suci yang dipenuhi dengan suasana terang dan keras.
Ini sama sekali berbeda dari pola kuno yang ditulis dalam bahasa mistis dalam susunan besar Gunung Suci Ksatria. Prasasti berwarna biru tua ini menciptakan suasana yang membatasi, seolah-olah melarang sesuatu. Di tengah aula utama, di samping heksagram ini, belati dengan tenang melayang di udara. Itu memiliki warna hitam pekat tanpa memancarkan kilau apapun. Jika bukan karena cahaya biru tua di sekitarnya, belati ini pada dasarnya tidak dapat dirasakan. Tidak ada tanda-tanda energi spiritual, tetapi benda berwarna gelap yang dalam ini tampaknya benar-benar mendominasi seluruh area, seolah-olah tanda berwarna biru hanya ada di sini untuk memberi penghormatan kepada benda itu. Di bawah belati berwarna hitam pekat di tengah heksagram ini, seseorang berjongkok. Seorang wanita muda. Dia duduk bersila. Rambut panjangnya yang berwarna ungu tersebar ke bahunya, seolah memancarkan lapisan cahaya berwarna biru tua. Dia memiliki kulit putih bersih, tetapi warna putih ini tampak sedikit tidak sehat. Hidung, mata, bibir, lidah, dan telinganya tidak terlihat seperti orang hidup, tetapi lebih dekat dengan patung. Matanya perlahan terbuka, dan pupil matanya bisa terlihat. Semuanya berwarna abu-abu, dan wajahnya tampak kosong dari pikiran, seperti jendela yang tertutup. Dia cukup memukau untuk membuat wanita lain menghela nafas dengan iri. Kita harus berangkat sekarang. Suara sedingin es terdengar di dalam aula dari segala arah. Hembusan udara lembut berhembus dari hidung seperti batu giok gadis muda yang cantik itu. Dia perlahan berdiri dan berbalik ke arah belati hitam yang tergantung di udara, mengangkat kepalanya untuk melihat ke atas. Cahaya redup melintas, dan belati hitam yang melayang tiba-tiba jatuh, langsung melewati ruang di antara alis gadis muda itu, menghilang tanpa jejak. Pada saat berikutnya, semua prasasti mistis di aula menjadi redup, dengan cepat kehilangan cahaya biru gelapnya. 10 hari kemudian, kota Aimei, yang paling berkembang dari kota-kota besar milik aliansi kuil. Karena terletak di dalam aliansi kuil, kota besar ini hampir tidak pernah menderita akibat perang. Sejauh mana kota ini berkembang adalah yang kedua setelah kota suci aliansi kuil. Jarak dari kota Aimei ke kota suci hanya sekitar 400 km atau lebih, dan perjalanan cepat selama 2 hari dengan menunggang kuda sudah cukup untuk mencapainya. Long Hao Chen dan keempat temannya telah tiba di kota yang ramai ini pagi-pagi sekali. Dibandingkan dengan kota Aimei, kota Hao Yue setara dengan pentingnya blok kota sederhana. Namun, 10 hari perjalanan yang terburu-buru telah melelahkan Long Hao Chen dan teman-temannya, dan mereka tidak berminat untuk menghargai perbedaan ini. Mereka pertama-tama mencari hotel untuk menginap, makan makanan enak, dan kemudian kembali ke kamar masing-masing untuk mandi air hangat. Untuk melonggarkan dan bersantai, tidak ada yang terasa lebih baik dari ini. Menurut tenggat waktu yang dilaporkan, masih ada 4 hari tersisa sebelum seleksi perburuan iblis. Dengan demikian, kelimanya memutuskan untuk beristirahat di kota Aimei selama sehari, sebelum berangkat pagi-pagi keesokan harinya untuk melanjutkan perjalanan mereka yang terburu-buru. Setelah istirahat seharian, semua orang menjadi jauh lebih nyaman. Long Hao Chen saat ini sedang bermeditasi di kamarnya, ketika ketukan terdengar dari pintu. Hao Chen, ikut kakak, ayo jalan-jalan. Suara Li Xin terdengar melalui pintu. Membubarkan energi spiritual internal yang berputar di dalam dirinya, Long Hao Chen perlahan berdiri. Yang akan datang. Mengikuti pertumbuhan yang dibawa melalui pelatihan, energi spiritual internal tubuhnya telah menjadi sangat murni. Berlatih sambil menggabungkan efek kompor spiritual yang terletak di dadanya dan pancaran cahaya keemasan di dalam dirinya, energi spiritualnya berangsur-angsur terkompresi dan menunjukkan tanda-tanda membeku. Energi spiritual internalnya yang mengembun menjadi bentuk cair akan menandakan bahwa dia telah melewati batas untuk menjadi ksatria bumi. Tampaknya dia hanya kekurangan sekitar 300 unit energi spiritual. Namun, sebenarnya, tidak mudah untuk menembus celah antara langkah keempat dan kelima. Kak, apa yang akan kita lakukan? Long Hao Chen membuka pintu untuk Li Xin yang berpakaian santai bersandar di kusen pintu di luar, tertawa manis saat dia menatapnya. Li Xin melingkarkan lengannya di sekelilingnya, berkata, jangan tanya,
ikut saja denganku. Hao Yue, Anda tinggal dan menonton rumah. Sebentar lagi, kakak ini akan membelikan ikan kering untuk kamu makan." Saat dia mengatakan ini, dia menarik Long Hao Chen keluar dari ruangan. Little Light dan Little Flame keduanya menelan air liur mereka dan segera melompat ke tempat tidur, melanjutkan tidur. Sejak Hao Yue memakan kristal ajaib itu, durasi tidur hariannya meningkat secara signifikan. Hanya beberapa hari terakhir ini dia menjadi sedikit lebih baik. Mencapai pintu masuk hotel, Long Hao Chen terkejut menemukan bahwa Lin Jialu sudah menunggu di sana. Melihatnya, dia tertawa samar, dan berkata, "Ayo pergi. Kalian berdua, apa sebenarnya yang akan kita lakukan?" Long Hao Chen bertanya dengan curiga. Dia tahu bahwa baik Li Xin dan Lin Jialu memiliki tujuan dalam pikirannya. Lin Jialu menutup mulutnya dan terkikik, berkata, "Apakah kamu tidak ingin menjual mayat iblis berbilah ganda berwarna hijau tua itu?" Kota Aimei memiliki rumah lelang yang sangat besar, dan iblis berbilah ganda berwarna hijau tua itu juga dapat dilelang dengan sedikit kesulitan. Kami akan melelangnya dan kemudian membagi keuntungannya. Kakakmu juga punya beberapa barang yang ingin dia beli. Long Hao Chen menjawab dengan ketidaksetujuan. Dalam pikirannya, pelatihan jelas jauh lebih penting. Lin Jialu berkata sambil tersenyum, "Anak kecil, jangan merasa tidak puas. Rumah lelang adalah tempat yang akan sering Anda kunjungi di masa depan. Di dalam, kita dapat menemukan hampir semua yang kita butuhkan. Tentu saja, masalah pertama adalah apakah Anda dapat menghasilkan uang atau tidak. Jika Anda bisa menjadi anggota Demon Hun Squad di masa depan, Anda akan berhubungan dengan rumah lelang beberapa kali. Ayo pergi dan jelajahi tempat ini, untuk menghindari tersesat di masa depan." Li Xin mengangguk dan secara bersamaan menjawab, dia tidak salah, banyak hal baik dapat ditemukan di distrik pasar. Selain itu, rumah lelang terbesar dalam aliansi kuil kami dan milik Persatuan Suci mendapat dukungan dari 6 kuil besar, dan hanya 10 kota besar yang memilikinya. Kota Aimei ini termasuk yang pertama dibangun. Pengalaman yang Anda peroleh di sini akan baik untuk Anda, di masa depan. Apakah akan menjual atau membeli barang, rumah lelang Holy Union akan menjadi tempat yang paling cocok. Long Hao Chen bertanya, "Lalu mengapa kita tidak memanggil dua saudara Chen?" Lin Jialu menjawab, "Mereka tidak memiliki barang untuk dibeli atau dijual, jadi mereka tidak perlu datang. Sekarang ayo cepat, saya diberitahu bahwa pelelangan akan diadakan malam ini." Kota terbesar yang pernah dikunjungi Long Hao Chen adalah kota Hao Yue. Faktanya, sejak dia bertemu ayahnya, sebagian besar waktunya dihabiskan untuk pelatihan, dan dia jarang berinteraksi dengan dunia luar. Sekarang dia berusia 14 tahun, dia secara alami sangat ingin tahu tentang segala macam hal baru. Selain itu, baik Long Xingyu dan Ye Hua memberitahunya bahwa kekuatan seseorang akan meningkat dengan mengandalkan faktor eksternal untuk meningkatkannya. Misalnya, ada senjata, peralatan, dan pil. Paling tidak, itu adalah hal yang sangat baik untuk menambah pengetahuan seseorang. Rumah lelang kota Aimei terletak di bagian kota yang paling ramai, di tengahnya. Sebuah bangunan oval besar berwarna putih terlihat di kejauhan. Bangunan oval yang sangat besar ini berjarak 6,5 km. Itu adalah kubah yang sepertinya terbuat dari bahan khusus, senja bersinar dari gedung dan menyebarkan pancarannya ke dirinya sendiri. Begitu besar, Long Hao Chen memberikan tampilan yang agak membosankan ke gedung besar ini. Dinding yang mengelilingi rumah lelang membuat orang merasa seolah-olah mereka adalah tembok kota, yang membentang tanpa henti. Li Jialu tersenyum, rumah lelang kota Aimei bukanlah yang terbesar di Persatuan Suci, rumah lelang kota suci, yang setidaknya 2 kali ukurannya, dapat menampung 20.000 orang pada saat yang sama selama pelelangan. Rumah lelang ini, dari perkiraan saya, dapat menampung sekitar 10.000 orang. Long Hao Chen kagum dan bertanya, dengan begitu banyak orang pada saat yang sama selama pelelangan, bukankah harganya akan mencapai tingkat surgawi? Lin Jialu menggelengkan kepalanya dan memberinya jawabannya, ini tidak mungkin. Harga selama pelelangan sudah cukup besar, jadi kecuali orang benar-benar memiliki kebutuhan mendesak untuk beberapa barang,
tidak ada yang membuang uang mereka selama pelelangan. Prioritas tertinggi rumah lelang Persatuan Suci bukanlah mengumpulkan komisi. Karena mereka cukup besar, yang mereka andalkan untuk menghasilkan keuntungan hanyalah biaya masuk. Tiket biasa berharga 1 koin, dan harga tiket untuk kursi yang lebih dekat ke depan lebih mahal. Kursi yang lebih dekat ke pusat situs lelang dikatakan berharga 1000 koin emas masing-masing. Li Xin pergi untuk membeli tiket, dan kembali dengan 3 kartu, memberikan 1 kepada Long Hao Chen dan Lin Jialu, dan memberitahu mereka, ayo masuk. Hao Chen, kita harus memiliki mayat Dark Green Dual Blooded. Demon dinilai sehingga kita bisa menjualnya hari ini. Saat mereka memasuki rumah lelang, hal pertama yang mereka lihat adalah aula besar dengan tata ruang klasik. Melewati, di kedua sisi kelompok ada konter penjualan tinggi, masing-masing berisi setidaknya 10 penjaga. Tidak hanya ada prajurit di antara penjaga ini tetapi juga beberapa yang mengenakan pakaian penyihir. Melalui presentasi Lin Jialu, Long Hao Chen sudah tahu bahwa konter di kedua sisi masing-masing untuk penilaian barang dan pengambilan emas yang diperoleh melalui lelang. Untuk mengatasi arus orang yang berhamburan, ada total 8 penghitung jenis ini di rumah lelang ini. Rumah lelang menyelenggarakan lelang setiap hari, dan sebagai hasilnya, tempat itu selalu ramai dengan kebisingan dan kegembiraan. Yang relatif kaya melangkah lebih jauh dengan berpartisipasi dalam pelelangan sebagai bentuk hiburan. Bagaimanapun, semua jenis barang dapat ditemukan di sini. Selain itu, mendapat informasi memiliki banyak manfaat. Li Xin membawa Long Hao Chen ke sisi kiri untuk melihat artikel di konter penjualan. Tidak banyak orang yang berbaris di sini, jadi mereka dengan cepat maju berturut-turut. Halo, saya ingin melelang mayat binatang ajaib milik ras iblis. Long Hao Chen berkata langsung kepada pria parubaya di belakang konter penjualan. Pria parubaya itu mengaktifkan perangkat yang tidak dikenal saat dia mengangkat kepalanya untuk melihat, dinding di konter penjualan perlahan berubah bentuk, mengambil bentuk platform selebar 3 meter. Tolong mendekat. Pria parubaya itu berkata dengan acuh tak acuh. Terima kasih. Long Hao Chen menuangkan energi spiritualnya ke dalam cincin, lupakan aku tidak, dan cahaya biru samar berkilauan di sekeliling cincin. Cincin Forget Me Not tampaknya menjadi hidup, karena secara langsung memancarkan kilau berwarna hijau tua, sementara sesuatu dengan cepat muncul di peron. Yi, pria parubaya di belakang konter bingung, iblis berbilah ganda hijau tua. Sungguh pemandangan yang langka. Saat dia berbicara, dia berdiri, mendekati mayat iblis berbilah ganda hijau tua sambil melihatnya dengan hati-hati. Setelah beberapa saat, pria parubaya itu mengerutkan alisnya dan berkata, sayang sekali, tidak ada kristal ajaib. Kalau tidak, itu akan menjadi 2 kali lipat dari harga biasa. Dalam situasi ini, harga akan mulai dari 800 koin emas. Iblis berbilah ganda hijau tua jarang terjadi, jadi tidak boleh langsung dibeli. Pria parubaya itu menyerahkan ubin berwarna hitam kepada Long Hao Chen, dengan kristal ajaib yang tertanam di tengahnya. Di belakang kristal, ada angka 26. Ketika pelelangan selesai, tolong tunjukkan kami ini sebagai bukti untuk menerima koin emasmu. Hati-hati jangan sampai kehilangan ubin ini, kami hanya mengidentifikasi berdasarkan ubin, bukan orang. 800 koin emas adalah harga awal, semua orang kemudian hanya bisa menaikkan tawaran sebesar 100 koin emas. Di mata Long Hao Chen, ini adalah banyak uang. Setidaknya akan cukup untuk memberi makan ikan kering Hao Yue. Si kecil ini makan secara bertahap semakin banyak, yang akhirnya menghabiskan sebagian besar uang Long Hao Chen. Tunggu sebentar. Tepat saat pria parubaya itu hendak menyingkirkan mayat iblis itu, suara tergesa-gesa tiba-tiba terdengar dari punggung Long Hao Chen. Segera, seseorang mendekat dengan langkah cepat. Tolong jangan dilanjutkan dulu. Saya ingin langsung membeli barang ini. Long Hao Chen menatapnya, terkejut dengan penampilannya. Orang ini adalah seorang pemuda yang tidak bisa jauh lebih tua dari dirinya sendiri. Paling-paling berusia 20 tahun, dia berdiri kira-kira setengah kepala lebih tinggi dari Long Hao Chen. Rambutnya yang berwarna hijau tua mencapai punggungnya, dan bahkan menjuntai hingga ke pinggang. Kulitnya berkilau dan tembus pandang,
berwarna putih susu. Dia tampak hampir setampan Long Hao Chen. Hanya saja, karena rambutnya yang panjang mencapai pinggang, dia terlihat lebih seperti seorang gadis daripada Long Hao Chen. Untungnya, jakunnya masih bisa terlihat dengan jelas. Gaun panjang mage berwarna putih menutupi sosok rampingnya, dan tubuhnya juga terlihat seperti mage. Hanya saja, dia tidak membawa tongkat sihir di tangannya. Hal yang paling aneh adalah mata orang ini. Berwarna hijau samar, mereka mengekspresikan semacam niat main-main dan nakal, tetapi mereka dapat dengan mudah membuat orang lain merasa seperti dia penuh kasih sayang terhadap mereka. Secara bersamaan, dia menundukkan kepalanya, melihat Demon berbilah ganda hijau tua. Melihat penampilannya yang garang, ekspresi wajah mage muda ini langsung berubah. Dia tampak benar-benar tersihir, sampai-sampai dia mulai dengan lembut membelai cangkang setan berbilah ganda hijau tua ini. Barang yang bagus, barang yang bagus. Saya menginginkannya, adik, tolong beritahu saya harga Anda. Saat dia berbicara, dia meluruskan pinggangnya, menatap Long Hao Chen, berhadap-hadapan. Jelas melihat penampilan Long Hao Chen, pemuda dengan rambut berwarna hijau tua ini tidak bisa membantu tetapi menatap kosong padanya, matanya bersinar, dan dia tampak benar-benar kagum saat dia bergemuruh, bagaimana mungkin ada seseorang yang bahkan lebih tampan daripada aku di dunia ini. Tidak mungkin. Li Xin berdiri di samping, dan tidak bisa menahan tawa. Pemuda ini tampan. Hanya saja, karakternya berbeda dengan Long Hao Chen seperti hitam dan putih. Dia narsis, dan jauh melampaui perbandingan dengan Long Hao Chen. Wajah Long Hao Chen menjadi kaku, saat dia berkata, saya telah mempercayakannya ke rumah lelang Holy Union, jadi saya khawatir saya tidak dapat menjualnya kepada Anda secara langsung. Pemuda itu terus melirik Long Hao Chen, matanya dipenuhi rasa iri. Tidak mungkin, ini tidak mungkin. Bagaimana bisa ada seseorang yang lebih tampan dariku? Saat dia berbicara, tangannya mengatur rambut panjangnya yang berwarna hijau tua.